Corporate branding and corporate reputation. Corporate branding diartikan sebagai merek yang mewakili perusahaan yang nilai-nilai perusahaannya tersebar di berbagai kategori produk atau jasa. Namun yang lebih penting lagi, merek membentuk ikatan emosional khusus antara konsumen dan produsen. Corporate branding tidak hanya menciptakan citra perusahaan yang lebih baik di benak investor, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami citra merek atau produk yang ditawarkannya. Ada 3 unsur pokok corporate branding. Yang pertama, brand experience, di mana pengalaman dibentuk oleh perusahaan guna untuk khalayaknya yang berupa interaksi mengenai merek perusahaan. Yang kedua, ada brand image, yang dimana citra perusahaan dibangun dalam alam bawah sadar konsumen melalui informasi dan ekspektasi yang didapatkan dari penggunaan produk atau jasa. Yang ketiga, ada brand management, yang dimana sebuah seni dalam membangun dan mengelola merek untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Keuntungan dari corporate branding yaitu pendapatan dan royalti, peningkatan penjualan, memiliki kesempatan untuk memasuki pasar yang baru, menawarkan additional benefit, keuntungan lebih cepat didapat, harga premium, mengonsumsikan kualitas produk, meyakinkan pelanggan, dan memperkuat iklan untuk meningkatkan minat pelanggan akan produk yang akan ditawarkan. Adapun resikonya yaitu perubahan situs finansial partner yang dilakukan merger atau takeover yang tak terduga, perubahan positioning partner, kegagalan memenuhi target, hingga ke yang berakibat terciptanya single brand. Adapun corporate reputation yang secara umum diyakini merupakan aset tak berwujud yang sangat menarik dan penting karena memberikan kontribusi yang memiliki implikasi penting bagi keunggulan kompetitif jangka panjang dan pembentukan organisasi dengan mempertahankan reputasi yang baik dan pastikan keterlibatan pemangku kepentingan berkelanjutan berpartisipasi dalam aktivitas perusahaan. Ada 4 faktor yang meningkatkan nilai corporate reputation dalam buku Irene Silviani menurut Rosadi Ruslan. Yang kedua, trustworthiness terkait dengan penampilan sifat-sifat yang terpercaya dengan memberikan layanan yang baik dari perusahaan melalui peranan karyawan. Ketiga, reliability, kemampuan perusahaan dalam berkomunikasi untuk menyediakan pelayanan terbaik sesuai dengan janji yang telah ditawarkan sebelumnya. Yang keempat, social responsibility, kepedulian serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas di sekitar lokasi perusahaan. Selanjutnya ada komponen reputasi yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, core value, nilai-nilai dasar. Yang kedua, values. Yang ketiga, identitas. Yang keempat, proyeksi. Yang kelima, image atau citra. Dan yang keenam, reputasi. Pembentukan reputasi perusahaan. Yang pertama, kemampuan sebuah perusahaan untuk mengelola sebuah kesan. Yang kedua, kemampuan perusahaan dalam membangun hubungan yang kuat dengan publik kunci. Dan yang ketiga, rumor yang tidak langsung terhadap perusahaan akan menarik perhatian para pengamat. Cara mempertahankan reputasi yaitu dengan program pemantauan atau monitoring internal yang memiliki tujuan untuk mengamankan kepatuhan pada prinsip-prinsip perusahaan, dan program hubungan eksternal yang bertugas mengelola tatap muka dengan publik kunci atau utama perusahaan. Dan yang terakhir, ada 6 langkah program PR untuk meraih pencapaian dalam perusahaan. Pertama, mengoreksi segala kekurangan sebuah perusahaan dalam berbisnis. Kedua, menetapkan tujuan public relation dan merumuskan program. Ketiga, melaksanakan program yang telah dirumuskan. Keempat, menentukan efektivitas program. Dan yang terakhir, nilai corporate reputation. Oke guys, thank you for listening and watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.